Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatu atsaniyatu wa ya aqobatu taubati. Al-aqobatu atsaniyatu tawi aqobah atsaniyatu kang nomor loro. Wa ya utawi aqobah atsaniyah ku aqobatu taubati. Aqobah taubat. Summa alaika ya talibal ibadati waffaqakallahu bitaubati. Wa dzalika li amrayni. Summa alaika nuli kari-kari netepono sapa sira. Ya talibal ibadati wong kang nyupri ibadah. Waffaqaka mugi-mugi paring taufik kaing sira sapa Allah bitaubati kelawan taubat. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk taubat. Wadzalika utai mengkono-mengkono netepi taubat. Tai mengkono-mengkono netepi taubat iku li amra ini krana perkara loro. Ahaduma utawi salah sijine amra ini iku li ahsula supaya hasil laka marang sira apa taufiqut taati pituduh nglakoni taat fa inna syu'madzunubi mongko sak temene labet eleke to pengaruh eleke pira-pira dosa iku yuritu marisaken apa syu'madzunub al-hirmana ing kaling-kalingan iku terhalang taat. Ayo akibulan bisa ngakibatake apa syu'madzunub al-khidlana ing hina ing kehinaan. Wa inna qaidadzunubi lan sak temene cancangane pira-pira dosa iku yamna'u nyegah apa qaid anil masyi saking lumaku ila taatillah marang taat Allah azza wa jalla. Wal musara'ati lan rerekatan ila khidmatihi marang khidmat Allah.
lianna thiqala dzunubi krana sak temene abote pira-pira dosa iku yamna'u nyegah apa thiqala dzunub minal khifati saking enteng lil khairati maring lakoni pira-pira kebagusan wan nasyati lan semangat fit ta'ati ing dalam taat ing dalam pira-pira taat wa nalisra lan sak temene nglanggengi terus menerus ala dzunubi ngatasi pira-pira dosa iku mimma tetep saking perkara yusawidu kang gawe ireng apa mal kuluba ing pira-pira ati fatajidu mongko nemu sapa sira hail alqulub mongko nemu sapa sira hail alqulub fi dzulmatin ing dalem peteng wa qasawatin lan atos la khulusa kang ora ana bersih iku maujud ora ana bersih iku maujud fi ing dalem kulub naudzubillah wala sofawatalan ora ana bening iku maujud wala ladzatalan ora ana enak iku maujud wala wahalawatalan ora ana manis iku maujud wa illam yarham lan lamun ora paring kawelasan sapa Allah fasatajurru mongko bakal ngeret apa dzunub sahibaha illam yarham mongko lamun ora paring welas sapa Allah fasatajurru mongko bakal ngeret apa dzunub sahibaha ing wong kang nglakoni dzunub ilal kufri maring kufur naudzubillah wasyaqawati lan cilaka faya ajaba mongko hu gawok heran faya ajaba mongko hu gawok kaifa hale kaya apa yuwafaku dan paringi taufik li taati maring taat sapa man wong wa kang utawi man iku fi syu'min ing dalem labet eleke dosa aku swatin lan atose ati Wakai falan halikoya apa yud'a den timbali ilal khidmati marang khidmah ladeni agama sapa man wong wa kang utawi man iku musirun wong kang nglanggengi alal maksiat ing atase maksiat amuqimun lan wong kang jumenengi alal jafwati ing atase wangkot Wakai falan halikoya apa yuqarrabu iku den parekake lil munajati marang munajat halikoya apa yuqarrabu den parekake gak usah iku den parekake lil munajati maring munajat sapa man wong wa kang utawi man iku mutalattihun wong kang jibrat bil aqdari kelawan pira-pira kotore maksiat wan najasati lan pira-pira najis wan najasati lan pira-pira najis fa fil khabari mengko iku tetep ing dalam hadis anis sodiki al-masduki saking wong kang temen jujur al-masduki kang den benerake
sallallahu alaihi wasallam rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku annahu sak temene nabi ku kala dawuh sapa nabi ing dawuh idza kadzaba al abdu tanaha anhu al malakani minnatni ma yakhruju min fihi fa kaifa yasluhu hadzal lisanu dzikrillah azza wa jalla fala jaroma la yakadu yajidu al musirru alal isyan. Kalau orang itu berbohong, malaikat langsung menghindari dia. Saking minnat nima yakhruju min fihi. Saking basine bau mulutnya. Maka fa kaifa yasluhu hadzal lisanu dzikrillah. Bagaimana bisa mulut itu akan berzikir pada Allah kalau dia dipenuhi dengan kadzab kebohongan. Idza kadzaba tatkalane goroh sapa abdu kawula tanaha mongko nyingkrih menjauh anu saking abet sapa malakani malaikat loro minnat nima saking arae basine perkara saking arai basine perkara ya khruju kang metu apa mamin fihi saking cangkeme abet fihi saking cangkeme abet fa kaifa mongko kaya apa yasluhu patut apa hadzal lisanu ikilah lisan dzikrillah azza wa jalla. Apakah lisan yang seperti itu patut untuk menyebut-nyebut Allah? Fala jaroma mongko tentu Fala jaroma mongko tentu gak patut layaka ora parek-parek apa sya'an iku yajidu iku yajidu nemu sapa al musiru wong kang nglanggengi Sabal musir wong kang nglanggengi alal isyani ngatasi maksiat ora parek-parek apa sya'an niku ya jitu nemu asapal musir alal isyan taufikon ing taufik wala takhifulan ora enteng apa arkanuhu pira-pira anggotane awake abet. Orang yang suka maksiat itu pasti males ibadah. Gak enteng awake, gak terengginas, gak semangat. Karena musiru alal isyan, ngelanggengi terus maksiat. Nah, maka tubuhnya itu akan berat menjalankan, berat melakukan ibadah-ibadah, melakukan hal-hal yang baik. Wala takhifan ora enteng ngeparkan pira-pira anggotane awake. Abad li ibadatillahi marang ibadah Allah Ta'ala. Fa ini tafaqo moko lamuno oleh pituduh sapa abet fabikat bin moko tetep kelawan kangelan. Fabikat din moko tetep kelawan kangelan. Kalaupun dia tetap mau menjalankan ibadah tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah, la halawata ora ono manis iku maujud ma'ahu sartane abet. Wala sofatan ora ono bening iku maujud. Aku lu dalika utawi sakabehane mengkono mau kabeh iku kadzib, berbohong,
terus musirun alal isyan, terus menerus melakukan kemaksiatan. Iku li syu'mi dzunubi, krana pengaruh eleke pira-pira dosa. Pengaruh eleke pira-pira dosa. Wa tarki taubati lan tinggal taubat. Wa tarki taubati lan tinggal taubat. Walakot sodako, pengaruhnya kemaksiatan itu seperti itu, ya. Jadi ngarep mau diterangno. Tobat itu orang yang bertobat itu oleh Allah liyahsulalaka taufiqut ta'at, akan mendapatkan petunjuk taat. Jadi, orang yang mau bertobat itu oleh Allah akan diberikan taufiqut ta'at, petunjuknya menjalankan ketaatan demi ketaatan. Syu'ma dzunub yurithu al-hirman wa yu'aqibu al-khidlan. Adapun pengaruhnya melakukan dosa itu berat menjalani ketaatan. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yurithu al-hirman, menjadikan dia kesulitan atau berat taat. Taat itu sesuatu yang berat bagi dia. Dan wa yu'aqibu al-khidlan, bisa menjadikan ia hina. Terus ada lagi thiqaladz dzunub yamna'u minal khiffati lil khairat wan nasyati fit ta'at. Dosa-dosa berat, jadi beratnya dosa itu mencegah seseorang dari beramal yang baik-baik. Wan nasyat fit ta'at, dan semangat dalam ketaatan. Dan orang itu terus menerus menyenangi atau ngelanggengi perbuatan dosa, maka yang terjadi dia berat melakukan hal-hal yang baik-baik, bukan hanya ibadah, bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah nang Gusti Allah, gak, tapi khairat iku halal yang baik-baik pun berat. Berbuat baik pada orang itu berat. Wan nasyati juga gak semangat dalam taat kepada Allah. Nah, begini ini gak perlu menunggu orang untuk mengingatkan kita, atau kita menjadikan ilmu tentang tidak mau bertobat atau terus-menerus melakukan dosa ini untuk menghisap orang lain, bukan, tapi untuk ngrayai awake dhewe, kanggo menghisap diri kita sendiri.
Apakah kita hari-hari menjalani hari-hari ini berat untuk ibadah, berat untuk belajar, berat, gak semangat ngaji, gak semangat ibadah, gak semangat khifah lil khairat, melakukan hal yang baik-baik. Nah, itu dimuhasabai. Jangan-jangan karena kaidah dzunub kita banyak terikat dengan dosa-dosa tapi belum melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu beda ya, penyakit zahir karo penyakit batin itu beda. Ya, penyakit zahir kamu bawa ke dokter. Dokter, ini ki borok, ini ki gudik, niki gatel, niki jerawat. Misalnya niki didelok karo dokter, oh iki obate. Nek penyakit batin iku ya petunjuk ulama. Ono di samping awake dimuhasabai. Nah, ini kita belajar dari dawuhnya Imam Al-Ghazali tentang taubat. Jadi bersegeralah kamu untuk bertaubat, alaika ya talibal ibadah waffaqakallahu bitaubati. Segeralah bertaubat, terus bertaubat. Sedina suwengi paling enggak iku istighfar ping 100, paling enggak iku. Dilo istighfar ping 100 gak sampai 10 menit. Iku sing paling ringan-ringane istighfar iku lesane astagfirullahaladzim. Iku ringan-ringane taubat sing paling ringan. Tahap pertama lesane istighfar. Ya. Terus mari ngono yo nglakoni sing apik-apik. Salat, termasuk mandi taubat. Nawaitul husla li taubati. Adus taubat. Adus napa? Adus taubat. Adus taubat iku kaya mandi besar. Seperti orang mandi besar, keramas. Ini nawaitul husla li taubati lillahi ta'ala. Terus sholat taubat. Nah, kok sembarangi males, ngaji males, ibadah males, jamaah males, saya. Ini ndak usah nang dokter, kamu ndak usah minta vitamin. Buat apa minta vitamin ke dokter? Wong sing loro iku ruhaniyahnya, bukan jasmaniyahnya. Yang sakit ruhaniyahnya. Maka yaitu tahapannya akobatut taubati, ditaubati. Oleh kamu awali misalnya dengan husnul taubat. Setelah itu sholat taubat. Terus termasuk salah satu tanda taubat itu di dalam hati ada perasaan menyesal. Nah, iki tondo-tondo orang ini taubat iku ono perasaan menyesal dan berniat untuk tidak mengulangi lagi. Sebab apa? Kalau tidak segera kita lakukan itu, yaitu terus berentek terus wabot jalani ibadah, lambat laun akan makin berani pada Allah. Semakin berani melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Terus yang paling berbahaya apa? Di samping malas ibadah, kemudian gak semangat tadi itu, karena hatinya tertutup dengan kotoran-kotoran dosa. La ladzata wala halawata, gak merasakan kenikmatan ibadah. Sing paling bahaya maneh apa naudzubillah wa illam yarhamillah
fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Kalau sampai Allah tidak lagi lam yarham, gak lagi paring kawelasan, itu yang paling menakutkan. Maka dosa-dosa itu akan membawanya pada kekufuran. Maka orang itu kemudian melangkah menuju kekufuran, wasyaqawah dan celaka. Naudzubillah wal iyadu billah. Jadi sampai Allah gak paring kawelasan mergo dosa gak ditaubati. Ya gak paling sifat astagfirullahaladzim tok. Ora temenan leh nekati taubat. Ngono, terus-terusan malah sampai al-israr ala dzunub, naudzubillah, ngelanggengi terus menerus ngelanggengi dosa. Jadi Allah sing paling medeni ku nek sampai wa illam yarhamillah fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Mugi-mugi terus diparingi hidayah karo Allah, paringi taufik karo Allah. Nek mempenyene duwe salah ya dosa, mudah-mudahan Allah terus memberi hati kita petunjuk, hidayah agar kita segera bertobat lagi, salah ya tobat meneh. Dawuh Habib Umar Al-Hafidh iku, walaupun dalam sehari kamu berkubang pada 100 kesalahan, salah dalam sehari kok salah sampai 100 kali kesalahan, tapi Allah akan tetap menerima kalau orang itu bergegas untuk bertaubat. Ya, segeralah terus menerus bertaubat pada Allah. Ya, paling enggak yo diistighfari. Kadang-kadang kita itu melakukan kesalahan kecil saja. Itu kalau hatinya hidup, mata hatinya hidup, tadi bahasa kitab Basiroh, kewaspadaannya itu dihidupkan oleh Allah, itu kroso. Aku mari nyinggung perasaane koncoku. Aku mari ngelarani wong dengan sikapku. Aku mari iki kroso. Nah, segera diistighfari. Istighfari kemudian dilanjutkan dengan meminta maaf. Jangan sampai musirun alal maksiyah, ngelanggengi kemaksiatan, mukimun alal jafwah, terus menerus keras hati. Nah, maka wa kaifa yuqarrabu lil munajat man huwa mutalattikhun bil aqdar wan najasat. Bagaimana bisa orang itu akan mendekat munajat pada Allah kalau hatinya dipenuhi dengan atau jibrat, terus di kecipratan, berlepotan dengan kotoran-kotoran kemaksiatan. Ya gak iso takorup nang Allah, berat abot. Sedikit saja misalnya kita melakukan kesalahan, ya minimal diistighfari. Itu menunjukkan kita ngaku salah sebagai seorang hamba, ngakoni kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kalau seorang hamba mau melakukan itu, Dawuh Habib Umar masih ping 100 ngelakoni salah, yo tobat terus. Bangkitlah kamu, semangatlah untuk bertobat, mengaku salah, terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus seperti itu, insya Allah akan terus mendapatkan rahmatnya Allah, akan dibelasi oleh Allah.
wa tarkit taubati wa kullu dzalika listu'umi dzunubi wa tarkit taubati. Coba kecilkan sedikit ben Kak dengung ini. Walaqad sadaqa man qala idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka makbulun qad kabalatka khati'atuka fahadi hadihi. Dalam takwa lako sodakolan teman-teman wis bener sapa wong sapa man wong tegese Kanjeng Nabi kala kang dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka makbulun qad kabalatka khati'atuka fahadihi hadihi. Nek duwe ilmune ngene iki kan iso dadi dokter bagi diri sendiri. Kalau kamu jatuh, nek menurut ilmu medis, kalau kamu teriris misalnya, segera kamu basuh air yang banyak, kemudian kamu beri betadin dulu, lalu kamu beri ini jenenge dapat petunjuk dari dokter tentang sakit dohir. Lah yang Ghazali itu memberikan konsep-konsep atau memberikan resep-resep tentang penyakitnya hati, penyakitnya ruhani. Termasuk itu tadi sudah diterangkan kepada kita semua. Sampai ibadai males, belajari males. Pokoknya sing api-api melakukan hal yang bagus-bagus itu males. Apa resepnya? Segeralah taubat. Taubat, segeralah taubat karena itu berarti banyak penyakit, banyak kotoran, banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus mencantumkan dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi idza kadzabal abdu tanaha anhu al malakani. Kalau salah satu contoh dosa, kalau orang itu berbohong, ya malaikat penjaganya kanan kiri, malaikat yang diutus Allah menjaga setiap manusia, setiap individu itu akan pergi menjauh. Kalau pergi menjauh ya nek diparingi rahmatnya Allah ya gak turun rahmatnya. Karena dijauhi oleh dua malaikat penjaga itu. Itu termasuk petunjuk-petunjuk atau cara obat itu resep-resep. Termasuk mana Kanjeng Nabi dawuh, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari. Kalau seseorang itu gak kuat tangi bengine, juga gak tahu poso, gak kuat poso, tangi bengi wis arang-arang, muales aras-arasen abot terus tangi bengi, wasiyamin nahari posone yo abot gak tahu poso, maka ketahuilah fa'lam annaka makbulun qad kabalat ka khati'atuka. Maka ciri-ciri orang yang seperti ini adalah orang yang dibelit oleh atau orang yang diliputi oleh banyak kesalahan-kesalahan, tapi gak segera taubat. Seperti ini kan memeriksa, kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Gak tahu sholat bengi jarang-jarang, abot poso yo aras-arasan gak kuat luweh. Maka ini tanda-tanda orang yang sudah terlilit dengan khoti'ah, banyak kesalahan-kesalahan. Idza lam taqwa tatkalane ora kuat sapa sira ala qiyamil laili ing atase salat wengi, salat waktu wengi. Wasyamin nahari lan poso waktu awan. Fa'lam mongko ngerti ya sapa sira annaka ing sak temene sira ku makbulun kebulet. Iku makbulun kebulet den bulet kot kabalat kang temen-temen wis bulet kaing sira apa khoti'atuka
kaluputan sira fahadhi mongko utawi iki ai jumlah iku hadhi iki. Nah, itu semua tanda-tanda seseorang itu banyak melakukan kesalahan sehingga ukurane sing didhawuhne Ghazali gampang, nek ngukur gampang, diajak hal yang baik-baik berat. Nah, nek hadise dawuh Kanjeng Nabi, salat wengi abot, poso yo abot. Iki sudah tanda-tanda orang itu diliputi atau dibelit dengan banyak kekhilafan, khati'ah, kesalahan. Gak segera taubat, gak segera minta ampun, sehingga orang nasyat, gak endang nasyat terengginas semangat beribadah pada Allah. Ya kita muhasabai diri kita sendiri. Nah, maka tahap-tahap tobat itu seperti yang didhawuhkan Imam Ghazali tadi, ya segera kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita terus mau bertobat kepada Allah, setiap kali salah ya khilaf, ya ngakoni khilaf di hadapan Allah, ngakoni tunduk sebagai seorang hamba, banyak salahnya, banyak khilafnya, sering berbuat dosanya, iku mengaku terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan terus menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Anak-anak, iki Sya'ban. Sya'ban itu kemarin saya memberi kitab kepada pengurus untuk dibuat untuk dibuat dakwah, ya, dakwah kepada diri kita sendiri khususnya. Kemudian kita bisa mendakwahkan untuk orang lain. Tapi ya di media sosialnya pondok, saya nggak tahu itu dakwah itu disampaikan tidak ke depan santri yang lain. Kalau bisa ya disampaikan juga. Dia ada kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawi bin Muhammad Alawi Al-Maliki itu ada punya kitab khusus tentang madza fi Sya'ban. Itu kalau bisa kamu pengurus yang saya minta untuk membuat flyer dakwah di media sosialnya pondok, itu juga jangan keluar saja, sampaikan itu juga kepada anak-anak. Nah, jadi di kamar-kamar itu kan ada medding-meddingnya ya. Nah, itu dikasih flyer itu supaya kita semua semangat menjalani. Jadi termasuk diantaranya bulan Sya'ban itu bulan memperbanyak berpuasa sunnah. Rasulullah paling banyak puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban. Jadi kalian persiapan menghadapi Ramadan. Jadi makanya Sya'ban menjadi bulan paling akhir untuk orang yang punya hutang puasa. Nggak bisa hutang puasa kamu sahur menisan engkau tak sahur Ramadan, nggak bisa. Jadi Sya'ban itu menjadi bulan paling akhir. Maka yang punya hutang puasa segera. Oh sampun mantun Bu pun dangu langsung lunas. Nah, bagus. Kalau begitu Sya'ban dibuat untuk melatih puasa, lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah amalan Sya'ban yang paling banyak dilakukan Rasulullah itu puasa. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca sholawat. Bulan Sya'ban itu amalan-amalannya. Jangan sampai bulan-bulan mulia
itu kita lewati begitu saja karena bulan-bulan mulia Asyhurul Hurum itu nilai kebaikannya berlipat-lipat. Kamu pasti suka kalau misalnya kalau sholat jamaah dapat 27 lipat pahalanya. Nanti kalau siwakan berlipat lagi pahalanya, bukan hanya 27 pahalanya siwakan. Nanti kalau pakai wangi-wangi harum-harum, nah, nanti kalau ini namanya fadilah demi fadilah di dalam beribadah. Jadi kalau kita lewatkan ya sayang, coro wong itu bonus-bonus. Ibadah satu bonusnya lipat-lipat termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang baik itu berlipat-lipat fadilahnya. Kebaikan-kebaikannya berlipat-lipat, banyak keberkahannya. Kalau dilakukan di luar bulan itu ya sekedar mendapatkan pahalanya gitu. Tapi kalau di bulan yang mulia-mulia itu berlipat-lipat, maka sayang kalau kita lewatkan. Yo eman, wong kamu saja diskon ae mbok pliliki kok. Ngenteni, aku naksir iki ngenteni diskon. Engko wis ana diskon sik ngenteni 50%. Artinya kan cari fudlah kamu. Fudlah itu kan lebihan duit. Diskon itu kan lebihan duit, ya enggak? Fudlah, fadilah. Maka di bulan-bulan mulia pun diburu itu fadilah itu kita buru. Ya siapa tahu fadilah ini menutupi kekurangan ibadah kita di masa-masa lalu. Nah, ya butuh ojo ate sok gaya, gak butuh ngono, sombong kita kalau gak butuh. Ya termasuk orang aku ahli ibadah kok, aku gak butuh nang Masjidil Haram, aku jenenge sombong itu. Nah, kalau kamu ibadah di sini hanya dapat jamaah 27 derajat saja, tapi kalau kamu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi bisa 1000 kali, 100.000 kali nilai ibadahnya. Lho kan ibadah situk koyo ping 100.000. Lah kan seperti orang berumur puluhan bahkan ratusan tahun itu ibadah. Memang itu kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mengambil fudlah itu berarti kita tidak mengambil nilai kemuliaan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada bulan-bulan mulia itu jangan dilewatkan karena itu kita belum tentu berumur sepanjang umurnya orang umat-umat terdahulu. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu pendek-pendek, rata-rata gak sampai 100 tahun. Beda dengan umat-umat terdahulu ratusan tahun. Nah, kita gak sampai sakmu dilu, sementara kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Dengan dalno hanya sholat yang ala kadarnya, aras-arasen pisan, ya sangat tidak cukup. Maka gunakan juga sebaik mungkin waktu-waktu yang ada fadilah-fadilah besar di dalam waktu itu. Termasuk diantaranya bulan Rajab, bulan Sya'ban. Maka doanya Nabi kan barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Doa ngono. Itu bukan doa yang sederhana itu. Doa yang diharapkan umatnya Rasulullah mengisi dengan baik sebaik mungkin amalan-amalan terbaik di bulan-bulan terbaik itu, bulan-bulan baik itu, termasuk bulan Sya'ban. Biasanya sholawatan sedina ping 1000. Ya Sya'ban getno rek. Sedina ping 100 biasanya. Sya'ban digetno ping 1000 paling enggak. Tuku cetekan rego 7.000 supaya kamu tahu, bukan tahu sebanyak apakah aku sholawat, bukan, supaya tahu masih sedikit berapakah, masih seberapa dikitnya sholawatku itu agar semangat. Nah, paling enggak digetno ping 1000 diwaca 1000 sak lungguhan wae 15 menit tok gak sampai. Nah, misalnya mau
jalani. Oh eman-eman kita sendiri akan merugi di bulan-bulan Asyhurul Hurum, kita abaikan tanpa menambah-nambah amal baik, tanpa semangat. Di Madhafi Sya'ban diterangkan satu tentang amal yang paling banyak dilakukan Nabi di bulan Sya'ban itu apa? Puasa. Kemudian membaca, kalau umatnya ini diperbanyak membaca sholawat, karena bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan diturunkannya ayat sholawat, maka berbanyak baca sholawat. Juga Syahrul Quran, bulan Sya'ban juga bulan Al-Quran, mulai diperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan ini, karena kita umatnya Nabi Muhammad, gak panjang, gak tua, gak ratusan tahun umure, maka bulan-bulan hurum begini, itu berlipat-lipat amal yang dilakukan di bulan hurum, kebaikannya. Barokahnya itu berarti kebaikannya. Maka kita juga mudah-mudahan semangat melakukan banyak kebaikan demi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farududhu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.